warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Dalam masa corona seperti ini, kita memang harus menjaga kebersihan dan kesehatan. Ada persegi, ada peluang binomial. Kamu kenapa sih selalu bikin fokusku gagal? Ada nih yang sering gagal fokus gara-gara seseorang. Nah, awas, putuskan saja. Karena kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan kuadrat. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat, kalian harus mengerti dulu materi prasyarat dari pertidaksamaan kuadrat ya. Yang pertama, pemfaktoran dan rumus ABC. Yang kedua, diskriminan. Yang ketiga, rumus hasil kali jumlah dan selisih persamaan kuadrat. Nah, ini semua harus kalian pahami sebelum kalian masuk ke materi pertidaksamaan kuadrat. Sekarang langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu pemfaktoran dan rumus ABC dari fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Bentuk pertama untuk pemfaktoran yaitu A sama dengan 1, sehingga menjadi X kuadrat plus BX plus C sama dengan X plus P kali X plus H. Dengan P kali H sama dengan C. Dan P plus H sama dengan B. Nah, ini untuk bentuk pertama ya. Jadi sebenarnya pemfaktoran ini sudah kalian pelajari di SMP dulu. Kita hanya mengulang saja. Selanjutnya, contoh dari bentuk pertama yaitu X kuadrat min 6X min 16. Nah, sekarang kita coba faktorkan ya. X. Cari dua bilangan yang dikali hasilnya negatif 16 dan dijumlah hasilnya negatif 6. Berapa? Ya, negatif 8 dan 2 ya. Jadi di sini negatif 8, di sini 2. Selesai. Mudah kan? Ini untuk bentuk pertama. Kemudian bentuk kedua, jika A tidak sama dengan 1, berarti persamaan kuadratnya adalah AX kuadrat plus BX plus C. Yang nantinya akan menjadi 1 per A, AX plus P kali AX plus Q. Dengan P kali H sama dengan A kali C. Jadi kalau tadi hanya C saja yang di sini ya. Kalau yang di sini kalikan dengan A karena A-nya tidak sama dengan 1. Dan P plus H sama dengan B. Kita lanjut ke contoh. 2x kuadrat min 3x min 9. Nah, di sini A-nya sama dengan 2 ya. Sehingga di sini 1 per 2 2x kalikan A dengan C. Cari dua bilangan yang dikali hasilnya negatif 18 dan dijumlah hasilnya negatif 3. Ya, negatif 6 dan 3. Di sini negatif 6, di sini plus 3. Nah, belum selesai, kita sederhanakan. Karena di sini masih ada setengahnya ya. Berarti kita bagikan 2x min 6 dengan 2. Nah, supaya dia lebih sederhana. Jadi x min 3, 2x plus 3. Kenapa bukan 2x plus 3-nya yang dibagi 2? Karena 2x plus 3-nya ini akan menghasilkan pecahan juga jika dibagi 2 ya. Baik, selanjutnya bentuk ketiga yaitu ketika B sama dengan 0, dia akan menjadi A kuadrat min B kuadrat. Sama dengan A plus B kali A min B. B di sini B-nya
Ini ya koefisien dari X ya. Sementara di sini seharusnya C, tapi kita buat B itu saja. Jadi A kuadrat min B kuadrat nanti akan menjadi A plus B dikali A min B. Contohnya 4X kuadrat min 9. Ini adalah bentuk kuadrat ya dari 2X. Yang ini bentuk kuadrat dari 3. Sehingga hasilnya nanti akan menjadi 2X plus 3, 2X min 3. Ya. Lanjut, untuk bentuk keempat yaitu C sama dengan 0, maka dia akan menjadi AX kuadrat plus BX sama dengan PX kali RX plus Hi. Hanya satu saja yang di dalam kurung. Dengan P kali R sama dengan A dan P kali Hi sama dengan B. Nah, karena dia C-nya sama dengan 0 ya, jadi kedua suku ini memiliki X. Contohnya, 6X kuadrat min 8X. Nah, kita cari faktor dari 6 dan 8 yang salah satunya adalah bilangan yang sama. 2 kali 3 ya. Di sini 2 kali 4. Nah, 2-nya sama. Sehingga P-nya adalah 2. 2X. R-nya. Di sini sisanya 3X plus Hi-nya itu adalah 4. Ya, seperti ini. Jadi P kali R itu 2 kali 3 ini itu sama dengan 6. Kemudian P kali Hi 2 kali 4 ini sama dengan 8. Selanjutnya, nah kita masuk ke dalam rumus ABC yang ini jika suatu persamaan kuadrat itu tidak bisa difaktorkan maka kita memakai rumus ABC. Bagaimana rumus ABC itu? X12 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ya, seperti ini ya. Kita lingkari dulu. Ini adalah rumus ABC. Kita masuk ke contohnya. X kuadrat min 4X min 3 sama dengan 0. Nah, ini kalau kita faktorkan, kita akan kesulitan karena mencari faktor dari negatif 3 yang dijumlah hasilnya negatif 4 itu sangat sulit. Nah, makanya kita buat rumus ABC. X12 sama dengan min B. B-nya di sini adalah negatif 4. Jadi negatif 4 plus minus akar B-nya tadi negatif 4 kuadrat min 4 A-nya di sini 1 ya. C-nya negatif 3 per 2 kali 1. Baik, selanjutnya negatif kali negatif plus 4 plus minus akar negatif 4 kuadrat 16 plus 12 per 2. Sehingga menjadi 4 plus minus akar 28 per 2. Sama dengan 4 plus minus 2 akar 7 per 2. Kita sederhanakan menjadi 2 plus minus akar 7. Sehingga X1-nya di sini adalah 2 min akar 7 dan X2-nya adalah 2 plus akar 7. Iya. Baik, kita lanjutkan ke diskriminan. D di sini dirumuskan sama dengan B kuadrat min 4AC. Ya. Sifat diskriminan yang pertama, jika diskriminan lebih dari 0, maka persamaan kuadrat memiliki 2 titik penyelesaian atau grafik memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda.
Kemudian jika diskriminan sama dengan 0, persamaan kuadrat memiliki satu titik penyelesaian atau grafik menyinggung sumbu X. Dan jika D kurang dari 0, persamaan kuadrat tidak memiliki titik penyelesaian atau grafik tidak menyentuh sumbu X dan bisa dikatakan definite. Definitnya bisa positif, bisa negatif, nanti tergantung dari nilai A ya. Nah, sekarang kita ambil contoh yaitu Y sama dengan X kuadrat min 4X min 3. Di sini A-nya, itu ini ya, jadi koefisien dari X kuadrat itu adalah 1. 1 ini berarti lebih dari 0 ya. Nah, karena A-nya lebih dari 0, berarti sifat dari grafik fungsi kuadrat itu sendiri, maka grafik terbuka ke atas. Seperti ini. Nah, untuk D-nya bagaimana? Kita cari dulu. Diskriminan sama dengan B kuadrat min 4AC. Di sini B-nya adalah negatif 4. B kuadrat min 4, A-nya 1, C-nya negatif 3. 16 plus 12 sama dengan 28. Ini juga lebih dari 0. Nah, untuk D lebih dari 0 di sini berarti persamaan kuadrat memiliki dua titik penyelesaian atau grafik memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Jadi kalau kita gambarkan ya grafik dari persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat itu seperti ini. Nah, untuk D kurang dari 0, dia definite. Nah, seperti ini ya. Ini grafik fungsi kuadrat, ini penggambaran grafik, menggambar grafik nanti kita pelajari sendiri. Ini sketsa saja. Jadi untuk grafik yang berbentuk seperti ini berada di atas sumbu X, ini A-nya lebih dari 1 ya. Jadi dia dimulai dari sini dari atas, maka A-nya lebih dari 1. Nah, seperti ini parabola menghadap ke atas lagi, A-nya juga lebih dari 1. Jadi kita bisa melihat dari A, ketika A-nya itu lebih dari 1, maka grafik fungsi kuadrat yang berbentuk parabola ini akan menghadap ke atas. Dan seperti ini. Nah, ini A-nya juga lebih dari 1. A-nya lebih dari 0 ya ini. Nah, ini ya, A-nya lebih dari 0. Oke. Kemudian, bagi yang A-nya kurang dari 0, maka dia grafiknya menghadap ke bawah. A kurang dari 0. A kurang dari 0. A kurang dari 0. Nah, bagaimana dari sisi diskriminannya? Di sini untuk diskriminan lebih dari 0 berarti persamaan kuadrat atau grafiknya memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Nah, yang dia memiliki dua titik seperti ini berarti D-nya lebih dari 0. Yang ini D lebih dari 0. Untuk yang satu, grafik menyinggung sumbu X, ini yang menyinggung ya, berarti D-nya sama dengan 0. Yang ini D-nya sama dengan 0. Kemudian yang tidak menyentuh sama sekali bisa dikatakan definite, itu D kurang dari 0. D kurang dari 0. Nah, selanjutnya yaitu rumus hasil kali, jumlah, dan selisih persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat tadi kan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Seperti ini ya bentuknya.
Nah, untuk rumus hasil kali jumlah dan selisih itu dirumuskan seperti ini. X1 plus X2, ini untuk yang jumlah ya, sama dengan negatif B per A. X1 kali X2, ini untuk yang perkalian, sama dengan C per A. X1 min X2 untuk yang pengurangan, sama dengan akar diskriminan yang tadi baru kita pelajari per A. Seperti ini cara mencarinya. Kita ambil contoh sekarang. Contohnya yaitu 3x kuadrat min 2x min 10 sama dengan 4. Jadi rumus hasil kali jumlah dan selisih persamaan kuadrat ini digunakan ketika kita tidak mengetahui X1 dan X2-nya. Nah, jadi tidak perlu kita cari X1, X2-nya. Kalau ditanyakan jumlahnya atau selisihnya atau perkalian dari akar-akar persamaannya, maka kita gunakan saja rumus ini. Nah, kita ambil contoh ini ya, untuk mencari jumlah dari akar-akar persamaannya tanpa mencari akar-akar persamaannya, maka kita gunakan rumus min B per A. Min B-nya di sini negatif 2, A-nya adalah 3. Sehingga jawabannya adalah 2 per 3. Perkaliannya sama dengan C per A. C-nya di situ negatif 10 per 3. Sudah selesai. Untuk pengurangannya, selisihnya, akar dari diskriminan. Nah, diskriminan tadi masih ingat ya, yaitu B kuadrat min 4AC. Di sini B-nya negatif 2, min 4, A-nya 3, C-nya negatif 10. Per A-nya di situ 3. Sehingga kita dapatkan akar 4 dikurangi plus 120 per 3. Akar 124 per 3. 31 kali 4 per 3. Sehingga kita dapatkan 2 per 3 akar 31. Ya. Seperti ini ya. Jadi rumus hasil kali jumlah dan selisih persamaan kuadrat. Cukup untuk prasyarat kita menuju ke materi pertidaksamaan kuadrat. Sekarang kita lanjutkan ke pertidaksamaan kuadrat. Seperti ini bentuk umum dari pertidaksamaan kuadrat ya. Jadi AX kuadrat plus BX plus C kurang dari 0 dengan A tidak boleh sama dengan 0. Kalau A-nya sama dengan 0, berarti nanti kita dapatkan pertidaksamaan linier ya. Makanya A tidak boleh sama dengan 0. Dan tanda kurang dari ini bisa diganti dengan lebih dari. Bisa kurang dari sama dengan, bisa lebih dari sama dengan. Itu bentuk-bentuk dari pertidaksamaan. Nah, penyelesaiannya kita menggunakan metode uji titik. Yang pertama yaitu menentukan titik 0. Langkah kedua, membuat garis bilangan, kemudian memberi tanda positif atau negatif pada selangnya, dan menentukan daerah penyelesaian. Contoh pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X kuadrat min 3X min 4 lebih dari 0. Langkah pertama, kita tentukan dulu titik nolnya. Titik nolnya berarti kita cari dari X kuadrat min 3X min 4 sama dengan kan 0. Sama dengan kan 0 dulu. Kita faktorkan ya. Di sini X
Negatif 4 berarti negatif 4 dan positif 1. Masih ingat pemfaktoran tadi. Kemudian, untuk mendapatkan titik nolnya, berarti x min 4 sama dengan kan 0, sehingga x-nya sama dengan 4. Dan x plus 1 sama dengan 0, sehingga x-nya sama dengan negatif 1. Langkah pertama selesai. Langkah kedua, kita masukkan ke dalam garis bilangan. Set. Ya. Negatif 1, 4. Ya. Nah, negatif 1 dan 4. Di sini kita punya 3 interval ya. Jadi, interval untuk x kurang dari negatif 1 sampai 4, dan x lebih dari 4. Nah, karena di sini tandanya adalah lebih dari saja, berarti ini kita berikan lingkaran tapi tidak dibulatkan ya. Seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya yaitu memberi tanda positif atau negatif pada selang. Nah, yang paling mudah itu kita cari ini angka 0. Angka 0 berada di mana? Oh, 0 itu berada di antara negatif 1 dan 4 ya. Jadi di sini 0. Nah, kita uji titik 0-nya. Yang ketiga, memberi tanda itu dengan menguji titik. Kita uji titik 0 ini, kita masukkan ke dalam persamaan ini. Sehingga kita dapatkan 0 kuadrat min 3 kali 0 min 4 sama dengan 0 kuadrat 0 min 3 kali 0, 0 min 4 sehingga menjadi negatif 4. Oh, hasilnya negatif di sini. Berarti selang antara negatif 1 dan 4 itu bertanda negatif. Untuk selang yang sebelah kanannya 4 bisa diuji sendiri ya nanti. Hasilnya pasti positif. Untuk selang di bawah negatif 1 juga sama, hasilnya positif. Jadi berselang-seling nanti. Positif, negatif, positif. Untuk yang selang lebih dari 4 bisa digunakan angka 5 ya. 6 boleh, 7 boleh, 10 boleh, terserah. Yang di bawah negatif 1 bisa negatif 2, negatif 3, negatif 4 ya. Oke, selanjutnya setelah menentukan selang, kita tentukan daerah penyelesaian. Nah, karena dia lebih dari, berarti kita ambil yang positif. Nah, di sini kan positifnya ini ya. Ya, berarti HP-nya, himpunan penyelesaiannya adalah X jika dan hanya jika X kurang dari negatif 1 atau X lebih dari 4 dengan X anggota bilangan real. Seperti ini ya. Mudah kan? Baik, selanjutnya contoh kedua yaitu selesaikan pertidaksamaan X kuadrat plus 2X plus 2 lebih dari sama dengan 0. Ini ya, jadi X kuadrat plus 2X plus 2 lebih dari sama dengan 0. Di sini kita kesulitan untuk memfaktorkan ya. Jadi yang dikali hasilnya 2, kemudian dijumlah hasilnya 2, itu berapa? Nah, kita kesulitan, berarti kita gunakan diskriminan. Kita menggunakan, kita cari dengan rumus ABC, tapi sebelum itu kita cari dulu diskriminannya untuk menentukan apakah dia bisa dicari dengan rumus ABC atau tidak. Nah, ini fungsinya diskriminan. D tadi masih ingat? B kuadrat min 4AC. B-nya itu adalah 2 di sini. 2 kuadrat min 4, AC-nya 2. Nah, seperti ini ya. 2 pangkat 2 itu 4. Min 4 kali 1 kali 2, 8.
sehingga hasilnya adalah negatif 4. Oh, D-nya kurang negatif 4 atau kurang dari 0. Untuk D kurang dari 0 tadi masih ingat ya sifatnya, berarti dia tidak memiliki titik penyelesaian atau grafiknya definite ya. Nah, definitnya bagaimana? Karena di sini A-nya sama dengan 1 atau lebih dari 0, maka grafiknya nanti akan definite positif. Nah, kenapa definite positif? Karena A lebih dari 0. Karena grafiknya definite positif dan dia tidak memiliki titik penyelesaian, maka himpunan penyelesaian dari contoh 2 ini adalah X jika dan hanya jika X anggota bilangan real. Ya, seperti ini ya, karena dia definite positif. Baik, selanjutnya contoh ketiga. Tentukan nilai P dan Q sehingga pertidaksamaan Px kuadrat plus 5x plus Q lebih dari 0 mempunyai akar-akar sepertiga kurang dari X kurang dari setengah. Nah, akar-akarnya diberikan di sini, tapi A dan C-nya di sini hilang, menjadi P dan Q. Nah, untuk mencari P dan Q di sini kita gunakan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat ya. Jadi karena akar-akarnya diberikan seperti ini, berarti X1-nya bisa kita katakan 1/3 dan X2-nya adalah 1/2, selang awal dan selang akhir. Kemudian A sebentar ya. Karena akar-akarnya tadi adalah sepertiga kurang dari X kurang dari setengah, maka persamaan ini nanti harus kita ubah ke kurang dari. Ya, jadi kalau misalkan pertidaksamaannya kurang dari, hasilnya akan menjadi seperti ini ya akar-akarnya. Jadi A kurang dari X kurang dari D. Kalau lebih dari, maka X kurang dari A atau X kurang dari D. X lebih dari B. Nah, karena itu ini harus kita ubah dulu persamaan ini menjadi kurang dari, sehingga harus dikalikan dengan negatif. Negatif Px kuadrat negatif Px kuadrat min 5x min Q kurang dari 0. Seperti ini ya. Baik, dengan menggunakan rumus jumlah dan hasil kali diperoleh X1 plus X2 sama dengan tadi untuk rumus jumlahnya adalah negatif B per A. Nah, di sini B-nya negatif 5. Negatif 5 per A-nya negatif P. Seperti ini ya. Jadi 5 per negatif P. X1 dan X2-nya kita masukkan. Sepertiga ditambah setengah sama dengan 5 per negatif P. Kita samakan penyebutnya ya. Ini 6. 3 menjadi 2. Plus 3 sama dengan 5 per negatif P. 5 per 6 sama dengan 5 per negatif P. Nah, sehingga dari sini kita dapatkan negatif P sama dengan 6. Berarti P-nya sama dengan negatif 6. Oke, selanjutnya dari rumus kali, rumus hasil kalinya X1 kali X2, kita dapatkan C per A. C per A. Oke, X1-nya yaitu 1
1/3, X2-nya 1/2, C-nya negatif V, A-nya negatif V. Baik, kita operasikan 1/6, negatif bagi negatif positif ya. V per P-nya tadi kita dapatkan negatif 6. Nah, sehingga kita dapatkan V-nya sama dengan negatif 1. Baik, nah dari sini kita sudah selesai mendapatkan V-nya negatif 1, P-nya negatif 6. Lanjut ya, untuk contoh keempat. Ya, sebuah figura mempunyai lebar 3/5 dari panjangnya. Figura tersebut akan digantung pada dinding. Tentukan ukuran figura tersebut agar luas figura paling besar 3,75 meter persegi. Nah, di sini diketahui ya, luasnya adalah atau paling besar berarti kurang dari sama dengan 3,75. Baik. Kemudian yang diketahui lebarnya adalah 3/5 dari panjangnya. Nah, kita masukkan lebar ini ke luas. Luas figura itu P kali L. Nah, P-nya tetap P, L-nya 3/5 P. Sehingga 3/5 P kuadrat kurang dari sama dengan 375/100. Kita jadikan pecahan ya. Jadi P kuadrat kurang dari sama dengan 375/100 kali 5/3. Dan P kuadrat kita dapatkan 25/4. Kita jadikan sama dengan dulu. Sehingga kita dapatkan P sama dengan plus minus 5/4. Karena dia kurang dari sama dengan, berarti negatif 5/4 kurang dari sama dengan P kurang dari sama dengan 5/4. Ya, seperti ini ya. Karena ukuran figura kan tidak mungkin negatif ya. Berarti P-nya ini bermula dari 0. Kurang dari sama dengan P kurang dari sama dengan 5/4. Baik, seperti ini. Ini ukuran P-nya. Lalu bagaimana dengan L-nya? Kita masukkan saja untuk L. Ketika P-nya 0, berarti 3/5 kali 0, jelas ya, 0. Kemudian untuk P-nya 5/4, maka L-nya adalah 3/4. Kita mencret ya. Iya. Hasilnya adalah 3/4. Sehingga interval P-nya adalah 0 kurang dari sama dengan P kurang dari sama dengan 5/4, dan L-nya adalah 0 kurang dari sama dengan L kurang dari sama dengan 3/4. Baik, cukup ya. Seperti ini. Contoh-contoh dari pertidaksamaan kuadrat. Semoga bisa dipahami.